Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Muhib di channel YouTube aku Muhib29. Karena video sebelumnya kita mereview buku ekonomi mikro, berarti alangkah baiknya next atau di video kali ini kita review dari buku ekonomi makro. Ini kita review buku ya, bukan aku menjelaskan tentang teori dari mikro, makro, dan ekonomi apapun lah, seperti itu. Nah, sebelum kita lihat bukunya seperti apa dan di mana, pastinya teman-teman yang pernah melihat video sebelumnya tentang unboxing buku, di sana teman-teman bisa lihat bahwasanya dari mikro, makro, dan dasar-dasar ekonomi di video sebelumnya juga. Nah, sebelum kita mulai dan kita cek bukunya, kita review, kita intro dulu. Oke, bukunya ada di samping aku ataupun di depan kita. Ini bukunya ekonomi makro dan ini adalah ekonomi mikronya yang kemarin masih lepas tapi belum aku perbaiki. Nah, masih sama, ini dari buku Pak Budiono, ataupun juga beliau adalah mantan wakil presiden Pak Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2009-2014. Oke. Bisa teman-teman lihat bagian depannya, bagian cover bukunya. Di sini ada gambar beberapa orang yang mencari pekerjaan ataupun juga dikatakan tenaga kerja itu dalam buku ini ataupun dalam teori ekonomi makro. Ini cangkupannya lebih luas dari ekonomi mikro yang bisa diartikan ataupun juga pernah aku katakan bahwasanya mikro itu cangkupannya masih dalam perusahaan, satu perusahaan, dua perusahaan, tiga perusahaan, seperti itu. Nah, beda lagi dengan makro atau cangkupannya lebih luas. Dari semua perusahaan ini ataupun juga dalam lingkup negara ataupun juga lingkup internasional, bekerja sama dengan satu negara dengan negara yang lain, seperti itu. Bagian depan ada ekonomi makro, penulis dari Budiono, seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi nomor 2, karena yang ini nomor 1, ini nomor 2 nya. Nanti nomor 3 itu ekonomi internasional kalau nggak salah, tapi aku juga belum lihat bukunya, juga belum beli. Next lah insya Allah kalau ada rezeki, seperti itu. Di bagian belakang, bagian bawah ada penerbitnya, ya, penerbitnya ataupun juga alamat dari UGM. Bagian samping bisa teman-teman lihat ada penulis judul buku dan penerbitnya, BPFE. Terus di bagian belakang ada sinopsis, ada profil dari Pak Budiono selaku penulis buku ini. Teman-teman lihat ya, bagian belakang, terus bagian depan seperti ini. Oke. Untuk harga bukunya kemarin aku beli seharga 38.800. Aku beli di kemarin toko agensi apa gitu lah. Nanti bisa teman-teman cek di video unboxing di video sebelumnya. Sosial agensi kalau nggak salah. Oke, untuk isi bukunya di bagian depan ada seri sinopsis pengantar ilmu ekonomi nomor 2, ekonomi makro, edisi keempat. Oke, berarti ada beberapa pembaruan di buku ini. Terus cetakan ke-29 Maret 2008, sudah 3 tahun yang lalu, oleh penulisnya ini, Budiono. Dicetak dan diterbitkan oleh BPFE Yogyakarta. Terus di bagian sampingnya ada quotes. Di bagian baliknya ada kata pengantar edisi
3 dan edisi kedua. Oke, ayo. Terus di sini ada daftar isinya. Bisa teman-teman lihat ekonomi makro klasik ataupun teorinya seperti itu. Teori makro Keynes pasar barang, teori makro Keynes dari pasar, dan seterusnya bisa teman-teman lihat sampai inflasi dari sebuah perekonomian di suatu negara. Nah, untuk isi dari buku ini, buku Ekonomi Makro dari Pak Budiono, karena kita di awal tadi sudah membicarakan bahwasanya ekonomi mikro itu cangkupannya lebih kecil dari ekonomi makro. Yang mana ekonomi makro itu cangkupannya bisa dikatakan nasional dan internasional ataupun perdagangan internasional. Nah, misal dalam ekonomi mikro itu berbicara tentang pasar pasta gigi, sikat gigi, terus sabun mandi, sabun cuci piring, sabun cuci baju, terus ada sampo dan seterusnya. Ini berbicara tentang parsial gitu. Parsial ataupun terpisah-pisah dari satu barang, dua produk, 3 produk dan seterusnya. Nah, dalam ekonomi makro itu cangkupan dari semuanya yang namanya adalah pasar barang, yang nanti bisa ditentukan pendapatan di suatu negara itu berapa dan dalam tingkat berapa keseimbangan pasar barang itu bisa terjadi. Seperti itu ketika membicarakan tentang ekonomi makro yang cangkupannya adalah seluruh produk-produk yang ada di pasar yang namanya pasar barang. Oke. Nah, selain pasar barang, dalam ekonomi makro itu ada 3. Pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar uang. Nah, 3 hal ini yang menjadi pokok pembahasan dari ekonomi makro dalam sistem perekonomian negara ataupun juga dalam perdagangan internasional seperti itu. Terus di bagian depannya kan ada masalah ekonomi makro. Masalah apa yang terjadi dalam ekonomi makro yang ingin diselesaikan seperti itu. Nah, ada 2 pokok pembahasan ataupun 2 masalah yang perlu diselesaikan ataupun juga diantisipasi. Yang pertama adalah stabilisasi, yang kedua adalah pertumbuhan. Nah, kedua hal ini adalah hal yang penting dan saling berkorelasi dalam jangka pendek ataupun juga jangka panjang. Yang jangka pendek ini mencangkup inflasi, pengangguran, terus ketimpangan dalam neraca pembayaran. Sedangkan di jangka panjang mencangkup pertumbuhan penduduk, investasi, terus kapasitas. Nah, ketika pertumbuhan penduduk itu tinggi, tetapi angka investasi dari negara ataupun dalam negeri ataupun juga luar negeri kurang, maka akan mengganggu stabilisasi perekonomian dengan inflasi. Neraca pembayaran juga berpengaruh, yang nanti berdampak kepada meningkatnya angka pengangguran yang ada di suatu negara tersebut. Itu yang menjadi pokok permasalahan dalam ekonomi makro. Terus ada 5 pelaku makro yang diterangkan di buku ini. Yang diterangkan dalam buku ini 5 ekonomi makro, 5 pelaku ekonomi makro. Yang pertama adalah tenaga kerja, terus ada produsen, pemerintah, lembaga keuangan, Bank Indonesia, seperti itu. Yang kelima adalah negara lain ataupun kerjasama dengan negara-negara di sekitarnya. Terus 4 pasar dalam ekonomi makro. Yang pertama adalah pasar barang, yang kedua pasar uang, pasar tenaga kerja, dan pasar luar negeri. Oh ya, tadi yang aku jelaskan baru 3 ya. Yang terakhir ini ada yang keempat, pasar luar negeri. Terus di buku ini sebelum masuk teori dari makro Keynes, di sini disajikan tentang teori makro klasik, kaum klasik itu. Nah,
Yang aku pahami dalam buku ini tentang teori ekonomi klasik itu, pasti teman-teman pernah dengar tentang teori laissez-faire ataupun bebas berusaha. Jadi di situ pemerintah tidak memiliki hak ataupun tidak diberikan wewenang untuk ikut campur dalam ekonomi filsafat kaum klasik, laissez-faire tersebut, bebas berusaha. Jadi setiap keseimbangan dari pasar ini adalah otomatis seperti itu. Misal di suatu pasar barang itu ada barang A dengan harga 100.000, tapi dalam permintaannya ini hanya diinginkan masyarakat seharga 50.000. Nah, lambat laun ataupun dari waktu ke waktu, harga 100.000 ini akan turun secara otomatis mengikuti hukum permintaan dari pasar. Itu yang aku pahami dalam teori ekonomi makro klasik. Jadi campur tangan dari pemerintah itu tidak diperbolehkan. Otomatis dari hukum permintaan dan penawaran seperti itu. Terus pasti ada pertanyaan seperti ini. Loh, itu pasti akan merugikan si pihak produsen, yang mana belum tentu harga dari 50.000 ini mencukupi harga faktor produksinya. Iya, kalau aku nangkap, ya memang ini belum bisa saja terjadi, tetapi karena aku hanya menyampaikan apa yang ada di buku ini dalam teori klasik, jadi itu mungkin urusan lanjutan lah seperti itu dalam ekonomi klasik. Nah, terus disempurnakan oleh teori Keynes tentang teori makro. Di sana beliau ini memposisikan diri sebagai di tengah ya. Tapi sebelum di tengah, ada sebuah wacana dari negara Eropa, sistem kapitalis ini merugikan, kita ganti dengan sistem sosialis. Nah, posisi si siapa ini, Keynes ini ada di tengah-tengah. Oke, kita buat kapitalis tapi nggak sepenuhnya sosialis seperti itu. Kita buat kapitalis tapi tidak pure kapitalis, sosialis tapi tidak pure sosialis. Jadi di situ ada peran pemerintah dalam memajukan sebuah perekonomian. Nah, ya pada intinya si Keynes ini ada di tengah-tengah. Terus nanti ada teori tentang pasar ekonomi barang, pasar barang, pasar tenaga kerja, terus ada pasar uang yang dijelaskan di buku ini. Dan itu lebih soft gitu pembahasannya, ataupun lebih bisa kayak kurang lebih kayak negara kita menggunakan teori, entah negara ini menggunakan teorinya Keynes apa enggak, tapi pada intinya kurang lebih sama dengan apa yang kita terapkan tentang pemerintahan ikut campur dalam kebijakannya, dalam ekonomi pasar. Ada harga tertinggi, ada harga terendah, seperti itu. Terus di buku ini juga ada bagaimana proses pembuatan uang, terus bagaimana kebijakan fiskal dan moneter untuk menghadapi sebuah krisis di suatu negara, dan teori inflasi dari suatu perekonomian di negara tersebut. Oke, mungkin itu saja sedikit review dari buku ini. Kalau teman-teman pengen tahu tentang ekonomi makro, bisa teman-teman cari buku ini. Aku rasa ini rekomen banget, juga cukup lengkap tentang teori makro. Syukur-syukur beli ini juga ekonomi mikro di video sebelumnya. Mungkin itu saja dari aku. Bila ada kurangnya, itu datangnya dari aku. Bila ada lebihnya, milik Allah semata. Jika menurut teman-teman bermanfaat, bisa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.